Siapa sih tokoh pendiri Muhammadiyah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang sholih dan sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat agar kita tetap semangat dalam beraktivitas. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Rosa. Kali ini kita akan belajar kemuhammadiyahan. Kita akan membahas bab 2 mengenai sejarah hidup dan kepribadian tokoh pendiri Muhammadiyah. Nah, kita akan membahas sejarah hidup tokoh pendiri Muhammadiyah. Tokoh pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau di saat kecil dipanggil dengan sebutan Muhammad Darwis. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Beliau sejak kecil sudah menunjukkan anak yang cerdas, kreatif, inovatif, memiliki semangat belajar yang tinggi, memiliki pembaruan yang tinggi. Hal ini ditandai dengan beliau itu memiliki banyak guru ketika belajar. Beliau belajar dari guru satu ke guru-guru yang lain. Tidak hanya itu, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah atau sering disebut dengan Nyai Ahmad Dahlan dan dikaruniai 6 orang anak. Tidak hanya itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga belajar dengan tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani dan sebagainya. Kemudian ketika pada tanggal 18 November 1912 Masehi, Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk suatu perserikatan, yaitu Perserikatan Muhammadiyah. Perserikatan ini menetapkan bahwa bentuk perserikatan gerakan Islam dan juga gerakan sosial, bukan gerakan politik, untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Islam. Pendirian gerakan Islam Muhammadiyah ini mendapatkan pertentangan-pertentangan dari keluarga hingga masyarakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan disebut sebagai kiai palsu, kiai kafir. Beliau dihina, beliau difitnah, beliau dicaci maki dan juga disumpah serapah, hingga beliau itu diancam akan dibunuh, serta langgar beliau untuk menyebarkan agama Islam dan untuk beribadah itu dirobohkan. Namun, semua rintangan-rintangan yang dihadapi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dilaluinya dengan ketabahan, keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan hatinya untuk tetap menyebarkan dan mengajarkan pembaruan Islam. Setelah itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi ke kota untuk mengajarkan tabligh dakwah dari kota ke kota untuk menemui para tokoh-tokoh agama Islam, kemudian para ulama-ulama. Setelah itu, selain berdakwah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga berdagang. Setelah itu, tokoh agama dan para ulama-ulama itu mendengarkan gagasan yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan para tokoh agama maupun ulama itu sependapat dengan gagasan beliau, dan akhirnya gagasan itu dapat diterima dan menyebar hingga keluar Jakarta dari Sabang sampai Merauke. Nah, setelah Perserikatan Muhammadiyah ini menyebar ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke atas perjuangan dan pengorbanan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional dalam surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961 atas perjuangan dan pergerakannya sebagai pendiri tokoh gerakan Muhammadiyah. Nah, selanjutnya kita akan membahas kepribadian tokoh pendiri Muhammadiyah, yaitu kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa saja sih kepribadian beliau yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mencintai ilmu pengetahuan. Ya, sejak kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mampu membaca Al-Quran. Sejak berumur 7 tahun beliau membaca Al-Quran dan berulang kali menghatamkan Al-Quran. Dan sejak kecil beliau sudah dikenal sebagai anak yang cerdas, kreatif, inovatif, memiliki semangat belajar yang tinggi, dan memiliki semangat pembaruan yang tinggi. Hal ini ditandai dengan beliau itu belajar mengaji ataupun belajar yang lainnya itu kepada banyak guru, dari guru satu ke guru-guru yang lain. Tidak hanya itu, beliau ketika mendapatkan kesempatan pergi berhaji
beliau pun belajar dengan para ulama-ulama yang ada di Mekah. Setelah mendapatkan ilmunya di Mekah, beliau mengajarkan atau mengaplikasikan ilmunya itu ke Indonesia dengan cara ikut mengajar bersama ayahnya di rumah beliau, seperti itu. Yang kedua, suka berderma dan menolong sesama. Menurut beliau, manusia itu dianjurkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, kemudian membelanjakan rezeki itu untuk kepentingan keluarga, dan selanjutnya menyisihkan rezeki di jalan Allah seperti untuk zakat, sedekah, infak, maupun memberi santunan kepada anak yatim ataupun kaum duafa. Seperti cerita berikut ini, pada zaman dahulu, pada zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketika itu pada waktu siang hari Kiai Haji Ahmad Dahlan mengumpulkan tongan dengan suara keras. Kemudian masyarakat Kauman berkumpul di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian beliau berpidato, "Wahai saudara-saudaraku, uang kas Muhammadiyah telah habis untuk menggaji para guru dan karyawan. Kemudian saya ingin melelang harta benda saya untuk menggaji para guru dan karyawan." Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melelang lemari, kursi, meja, sepatu, maupun lampu-lampu yang ada di rumah beliau untuk diberikan kepada masyarakat. Setelah itu, masyarakat pun membeli hasil lelangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian setelah itu ada yang pemenang lelang itu membeli lelangan itu, kemudian pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah itu tidak membawa apa-apa. Kemudian ditanya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, "Saudara-saudaraku, kenapa barang-barang ini tidak kalian bawa? Jika kalian keberatan atau tidak bisa membawa barang-barang ini, nanti saya antar sampai ke rumah kalian." Setelah itu para masyarakat menjawab, "Barang-barang ini untukmu saja, uangnya nanti digunakan untuk menggaji para guru dan karyawan." Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran yang dapat kita teladani dari tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa beliau itu rela mengorbankan harta benda beliau untuk kepentingan umum. Yang ketiga, suka berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Konsep dakwah beliau pada dasarnya ingin mengembalikan ajaran Islam sesuai tuntunan Rasulullah SAW yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau ingin membedakan mana ajaran Islam, mana adat istiadat, dan mana budaya, sehingga beliau ingin menghapuskan adanya kepercayaan ataupun yang lainnya itu yang berhubungan dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. Nah, sekian pembelajaran kemuhammadiyahan bersama Usrosa kali ini ya. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, pelajari dan banyak baca buku paket kemuhammadiyahan bab 2 ya. Bila Ustazah ada salah kata